Shalom anak teacher, saat pagi hari ini kita akan masuk dalam pelajaran agama kelas 5. Mari anak-anak teacher untuk mempersiapkan diri masing-masing dengan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memberikan pengertian dan kemampuan kepada kalian. Nah, setelah selesai berdoa, mari kita lanjut pelajaran kita. Di pembelajaran 2, Tuhan menerima kekuranganku, ya. Di buku LKS, mari siapkan buku LKS-nya masing-masing, buka di halaman 9. Nah, kalau kita masuk di firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 7 berkata bahwa teacher akan membacakannya untuk kalian. Kejadian 2 ayat 7 adalah Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi yang menciptakan manusia adalah Allah. Seperti pada urutan penciptaan yang teacher jelaskan sebelumnya, bahwa manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah di hari ke-6 dari debu tanah. Nah, Allah menghembuskan nafas kehidupan ke mulutnya sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itulah perbedaan penciptaan manusia dari makhluk yang lainnya. Nah, anak-anak teacher, kita bersyukur bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Nah, dari sini anak-anak teacher, di penjelasan sebelumnya teacher beritahu bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah meletakkan mereka di Taman Eden. Tetapi Allah memberikan peraturan bahwa mereka tidak boleh memakan buah di tengah taman itu. Tetapi manusia melanggarnya dan mengambil buahnya, memakan buah itu. Ya, pertama iblis menggoda manusia itu untuk bagaimana dia menarik. Dia berkata, kamu lihat buah ini sangat menarik, dan ketika kamu memakannya, kamu akan sama seperti Allah, kata iblis kepada manusia. Nah, ketika manusia mendengarkan suara iblis, dia pun mengambil buah itu dan memakannya. Siapa yang pertama mengambilnya? Yang pertama mengambilnya adalah Hawa. Setelah diambil oleh Hawa, dia menyerahkan buah itu ke Adam. Akhirnya mereka berdosa, melanggar perintah Allah. Padahal Allah berpesan jangan memakan buah itu. Nah, ketika manusia melanggarnya, akhirnya Tuhan menghukumnya. Nah, anak-anak teacher, dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu maha penyayang. Tetapi juga Tuhan itu adalah maha adil. Sekalipun manusia adalah makhluk yang spesial, ciptaan yang spesial, tetapi Tuhan tetap menghukum mereka dari perbuatan mereka. Nah, dari sini pertama anak-anak teacher dan kita semua boleh belajar bahwa melanggar perintah Tuhan pasti ada hukumannya. Nah, dan yang kedua adalah ketika kita mendengar suara iblis, maka kita akan terpengaruh di dalamnya. Dari situ kita akan belajar anak teacher untuk tidak kita terpengaruh akan dunia ini. Nah, kita masuk ke ringkasan materi halaman 9 berkata bahwa akibat dosa Adam dan Hawa menerima hukuman Allah. Mereka yang tadinya tinggal nyaman di Taman Eden, yang sudah tersedia makanan mereka, Allah menghukum mereka, mengusir mereka dari taman itu. Nah, akhirnya mereka bersusah payah untuk mencari kebutuhan mereka. Yang tadinya tersedia apa yang mereka makan di taman itu, tinggal memetik, tinggal makan. Tapi ketika mereka berbuat dosa, mereka diusir, mereka bersusah payah, bekerja keras, mengolah tanah. Itulah hukumannya. Adam harus bekerja keras untuk mengolah tanah. Sedangkan Hawa
akan sangat menderita kesakitan ketika melahirkan. Dan hukuman ular itu adalah perutmu yang akan menjadi kakimu dan debu tanah yang akan menjadi makananmu. Itu hukumannya untuk mereka. Itu sangat adil anak teacher untuk semua perbuatan mereka. Dan teacher bilang tadi bahwa Tuhan itu sangat adil. Nah, di Roma 5 ayat 12 dikatakan, dosa tidak hanya ada dalam keluarga Adam dan Hawa, tetapi menjalar menyebar luas secara pribadi, kolektif, dan universal. Kalau kita baca di Roma 3 ayat 23, teacher akan baca untuk kalian. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pertama yang berbuat dosa adalah Adam dan Hawa. Akhirnya semua manusia keturunan Adam menjadi berdosa. Kalau dibilang menjalar, menyebar luas secara pribadi, kolektif, universal, berarti semua telah berbuat dosa. Nah, bahkan kita pun kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita pun menjadi berdosa. Nah, di kitab Kejadian 2 ayat 7 berkata, disebutkan Allah menciptakan manusia dari debu tanah, menggambarkan manusia bahwa manusia itu tidak kekal. Ya, hukuman manusia menjadi kamu akan dari tanah kamu diambil dan kembali juga kamu ke tanah. Karena manusia diambil dari tanah, dari debu, dan akan kembali menjadi tanah. Itulah hukuman manusia. Itulah tandanya bahwa manusia itu tidak kekal. Ya. Ada waktunya manusia untuk kembali kepada Sang Pencipta. Debu tanah juga menggambarkan bahwa manusia itu tidak sempurna, penuh dengan kekurangan. Ya, penuh dengan kekurangan atau kelemahan. Keterbatasan manusia inilah yang lemah ini, sehingga kita harus bergantung kepada Allah. Karena kekurangan kita, karena keberdosaan kita, makanya kita harus bergantung kepada Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Sehingga di dalam kelemahan kita, Tuhan menerima kita. Dikatakan Tuhan menerima kekuranganku. Kita memang manusia berdosa, nak. Karena kekurangan itulah Tuhan memberikan kesempatan untuk kita diterimanya sebagai anaknya. Ya, kekurangan dapat membuat manusia jatuh dalam dosa. Tetapi ada kalanya Tuhan mengizinkan kelemahan juga, kekurangan menjadi sebuah kerendahan hati. Misalnya, ada kamu kurang paham di sini sehingga kamu harus bertanya. Kemudian ada persoalan dari kelemahanmu sehingga kamu memohon kepada Tuhan. Dan juga dari kelemahan kita meminta bergantung kepada Allah untuk memohon belas kasih Tuhan yang memiliki kuasa atas seluruh kehidupan kita. Nah, tadi dikatakan ketika manusia diciptakan, manusia menjadi debu tanah itu menjadi sebuah tandanya kekurangan, menjadi sebuah kelemahan. Tetapi di dalam kelemahan kita, ketika kita bergantung kepada Allah, maka kita akan melihat belas kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Nah, anak-anak teacher, bagaimana kita bergantung kepada Allah? Ya. Bagaimana Tuhan menerima kekuranganmu? Kalau kita sombong, tidak mau mengaku kekurangan kita kepada Allah, kita tidak akan berubah apa-apa. Tetapi ketika kita menyadari kekurangan kita menyerahkan, memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesanggupan. Misalnya ketika kamu belajar, kamu tahu, makanya kamu berdoa, meminta kekuatan Tuhan. Ketika kamu ada persoalan, kamu berdoa. Dan keadaan apapun kamu harus selalu bergantung kepada Tuhan. Kita semua,
ya. Nah, kita harus merendahkan hati juga. Pertama, bagaimana kita menunjukkan kita ini lemah dan kita bergantung kepada Tuhan adalah dengan berdoa sungguh-sungguh. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan juga menyadari kelemahan kita. Ada orangnya yang tidak menyadari kelemahannya, makanya suka dia, aku hebat, aku sanggup, makanya tidak bisa berubah. Tapi ketika orang menyadari kelemahannya, dia mau berubah, maka dia akan menjadi orang yang hebat. Ada orang-orang yang hebat di dunia ini, nak. Ketika dia menyadari kekurangannya, dia menjadi hebat. Ya. Nah, dari sini kita akan belajar di halaman 10 ada kegiatan buatlah puisi kreatif. Nah, ini menjadi tugasmu dari awal kalimat kelemahan dari awal-awalnya. Huruf yang tersedia dari K puisinya. Contoh, teacher buat K. Kasih Tuhan sangat luar biasa bagiku. E. Engkau menjadi pemilik hidupku. L. Lain waktu Tuhan terus hari ini dan lain waktu selalu ada. E. Entah sampai kapan atau engkau sangat baik bagiku. Nah, lanjutkan seperti itu, dilanjutkan menjadi sebuah puisi yang indah, ya. Kemudian di halaman 10 menanya. Pertanyaan dijawab, ya. Kemudian ini juga bisa dijawab dari video juga, ya, dari video ini. Kemudian di halaman 11 kegiatan 3 dan 4 dikerjakan, ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.